kembali di kegiatan diseminasi MCP 2025 pada area manajemen ASN. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Inspektorat OPD terkait area manajemen ASN, admin MCP, dan juga narasumber hari ini, serta seluruh peserta lain yang hadir dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Baik, sebelum melanjutkan kepada kegiatan inti, kegiatan siang hari ini dapat dimulai dengan berdoa terlebih dahulu agar semua kegiatan berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu seluruhnya di daerah. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, tiada kata selesai dalam berdoa. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu, semangatnya masih ada ya untuk ikut kegiatan diseminasi pada siang hari ini? Iya, Karena saya ada lihat Bu. beberapa, baik. Terima kasih nih Pak, siapa yang menjawab ya dari kabupaten mana? Karena saya lihat beberapa, mungkin masih, mungkin isoma karena masih belum terlihat ada di tempat masing-masing. Tapi mungkin Ya kita Bu, dapat mulai Melawi Bu. terlebih dahulu saja. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kita dapat mulai terlebih dahulu saja. Sebelum masuk ke kegiatan inti juga, izin Pak Wahyudi, apakah nanti akan dibahas seluruhnya terlebih dahulu, baru kegiatan FAQ atau seperti apa ya Pak? Ya, izin nanti menyampaikan materi sampai selesai, kemudian ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan, nanti saya sampaikan, baru nanti diskusi. Baik, Profesor dari Pemkab Bondowoso. baik selanjutnya kepada narasumber kita pada hari ini untuk area manajemen ASN kepada Bapak Wahyudi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak dan Ibu Sekretaris Daerah, Provinsi, Kabupaten, Kota di wilayah Direktorat Koordinasi dan Supervisi 3 yang meliputi DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Bapak dan Ibu Inspektur, Bapak dan Ibu Kepala BPKAD, Sekretariat Dewan atau Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro atau Kepala Bagian Hukum, seluruh OPD teknis terkait dengan area manajemen ASN dan admin MCP yang turut hadir dalam kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami muliakan, saya hari ini diberikan tugas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan terkait dengan diseminasi MCP di area manajemen ASN. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan, untuk area manajemen ASN ini fokus di tahun 2025, tentu saja yang kritikal yang harus bisa dijawab dari area manajemen ASN ini adalah potensi tindak pidana korupsi, terutama pasca Pilkada serentak tahun 2024, di mana kami mengidentifikasi seperti histori di periode-periode sebelumnya, setelah ada pergantian tampuk pimpinan terutama di daerah, potensi terutama penyuapan, gratifikasi, pemerasan dalam jual beli jabatan ini masih marak terjadi. Tapi kami berharap di tahun 2025 dan selanjutnya resiko korupsi di area manajemen ASN khususnya terkait dengan penyuapan, gratifikasi, pemerasan dalam jual beli jabatan ini dapat dihindari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khusus untuk area manajemen ASN, Bapak dan Ibu, kami desain memang sesederhana mungkin, sehingga besar harapan kami untuk seluruh pemerintah daerah nanti dapat memenuhi evidence-evidence yang telah ditetapkan dalam area manajemen
ASN ini di MCP tahun 2025. Nah, manajemen ASN ini Bapak dan Ibu khususnya ingin menjawab terkait dengan transparansi manajemen ASN, terkait dengan regulasi dan kebijakan manajemen ASN, terkait dengan kinerja ASN, terkait budaya anti korupsi dan penegakan kode etik dan disiplin Bapak dan Ibu. Jadi perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, terdiri dari tiga aspek untuk manajemen ASN ini. Pertama aspek transparansi, kedua aspek regulasi dan kebijakan, dan yang ketiga aspek akuntabilitas. Nah, untuk aspek transparansi sendiri ada indikator terkait transparansi manajemen ASN, kemudian aspek regulasi dan kebijakan, ada indikator regulasi dan kebijakan manajemen ASN, dan yang cukup banyak di aspek akuntabilitas berupa manajemen kinerja ASN, kepatuhan LHKPN, budaya anti korupsi, penegakan kode etik dan disiplin, tindak lanjut review manajemen ASN. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, panduan yang nanti saya sampaikan ini sepertinya ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan panduan yang pernah kami kirimkan sebelumnya di awal Januari. Jadi kabar baiknya Bapak dan Ibu, panduan ini lebih sederhana dan lebih sedikit dibandingkan dengan panduan yang kami rilis di Januari 2025, sehingga harapannya nanti pemerintah daerah lebih fokus kepada tata kelola manajemen ASN dibandingkan nanti fokus kepada pemenuhan administratif. Yang nanti dihilangkan salah satunya adalah terkait dengan manajemen resiko Bapak dan Ibu. Jadi kemarin kalau banyak yang menanyakan dari pemerintah daerah bagaimana cara mengisi risk register dan sebagainya, kabar baiknya saat ini di drop Bapak dan Ibu. Jadi khusus nanti eh, hanya terdiri dari tiga aspek dan 8 indikator. Jadi ini salah satu kabar baiknya. Saya izin Bapak dan Ibu langsung akan menyampaikan ke masing-masing indikatornya, termasuk juga terkait dengan evidence dan penilaian atau kelengkapan dan penilaiannya, sehingga nanti kita lebih fokus, mumpung ini masih di awal tahun, jadi nanti Bapak dan Ibu lebih mudah nanti persiapan untuk pemenuhannya. Dan besar harapan kami Bapak dan Ibu, data-data ini lebih baik dari awal nanti segera disubmit, sehingga nanti apabila ada QA, quality insurance dan sebagainya, Bapak dan Ibu bisa merespon. Jadi nanti jangan dibiasakan nanti semuanya di akhir-akhir. Kalau bisa harapan kami, kalau ada dokumen kelengkapan yang sudah bisa dipenuhi sebelum bulan November, itu harapan kami segera dipenuhi saja, sehingga nanti masih ada waktu di bulan November atau Desember kalau nanti ada perbaikan-perbaikan. Saya masuk ke teknis Bapak dan Ibu di aspek transparansi, di transparansi manajemen ASN, indikatornya. Aspek transparansi ini hanya satu indikator Bapak dan Ibu. Nanti panduan ini setelah kegiatan ini selesai, jadi mungkin nanti di minggu depan, kami akan kirimkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi khusus hari ini nanti kami tidak akan menyampaikan materi ini, sehingga nanti sama-sama kita akan sampaikan di minggu depan, mungkin paling lambat, agar nanti Bapak dan Ibu bisa lebih fokus terkait dengan kegiatan kita hari ini. Pertama, Bapak dan Ibu, terkait dengan transparansi manajemen ASN, dokumen kelengkapan yang dibutuhkan dalam indikator ini terkait pertama adalah aplikasi imutasi. Jadi yang pertama di sini nanti ada 2 poin ya Bapak dan Ibu, penggunaan atau imutasi itu 50 poin,
kemudian dokumen yang menunjukkan seleksi akhir kandidat dan dokumen penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberian ASN itu nanti bobotnya 50. Nah, yang pertama, eh, dokumen kelengkapannya adalah semacam screenshot evidence bahwa pemerintah daerah sudah menggunakan e-mutasi dan ini nanti datanya juga akan kami konfirmasi ke BKN, Bapak dan Ibu. Jadi ini mumpung masih di awal tahun, besar harapan kami pemerintah daerah yang belum menggunakan aplikasi e-mutasi ini segera berkoordinasi dengan BKN untuk memanfaatkan aplikasi ini. Jadi untuk IMUT ini memang kami fokusnya lebih kepada internal pemerintah daerah, Bapak dan Ibu. Di mana nanti kalau memang ada hambatan-hambatan di implementasi e-mutasi ini, nanti kita akan bahas selanjutnya atau akan kami koordinasikan selanjutnya. Tapi harapannya tadi terkait dengan proses-proses di internal pemerintah daerah itu bisa di-handle oleh aplikasi e-mutasi ini. Kemudian dokumen selanjutnya, dokumen yang menunjukkan hasil seleksi akhir kandidat dan dokumen penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Bapak dan Ibu, ini ada beberapa dokumen. Jadi pertama, apabila dilakukan publikasi secara online di website resmi milik Pemda atas proses sebagai berikut. Pertama, jadi nanti ini yang disampaikan adalah screenshotnya atau linknya ya Bapak dan Ibu. Pertama, pengumuman pembukaan seleksi terbuka JPT atau JA, nilainya 15. Kemudian pengumuman hasil seleksi terbuka JPT atau JA, poinnya seperti itu. Selanjutnya pengumuman hasil akhir seleksi pejabat JPT atau JA, nilainya seperti itu. Kemudian jika seluruh penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN terdapat dokumen yang menunjukkan hasil seleksi, nanti nilainya seperti ini. Kemudian yang terakhir, jika terdapat SK penetapan oleh PPK pada seluruh penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN tahun 2025, nilainya 20. Nah, sebelum masuk ke sana, Bapak dan Ibu, sebelum detailnya, ada beberapa pertanyaan di FAQ yang kemarin Bapak dan Ibu sampaikan yang masih sama. Bagaimana kalau ternyata di tahun 2025 ini pemerintah daerah belum menggunakan aplikasi imutasi, begitu ya? Maka ya nilainya 0, tapi bobotnya ini bobot 50. Ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan, apabila di tahun 2025 ini tidak ada proses seleksi kandidat untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemerintahan ASN. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan dokumen di tahun-tahun sebelumnya yang masih relevan, Bapak dan Ibu. Tetapi sepertinya kan di tahun 2025 ini harusnya ada. Tapi kalau tidak ada, Bapak dan Ibu bisa merujuk ke data atau dokumen di tahun sebelumnya yang menunjukkan proses-proses ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya masuk ke aspek regulasi dan kebijakan. Jadi aspek regulasi dan kebijakan ini juga ada satu indikator. Indikatornya adalah regulasi dan kebijakan manajemen ASN. Jadi tujuannya dengan adanya regulasi dan kebijakan, maka ada upaya penegakan integritas, pengendalian, pengawasan, kode etik, dan disiplin ASN, Bapak dan Ibu. Pertama, yang diperlukan apa? Jadi nanti di sini dibagi menjadi dua bobot, Bapak dan Ibu. Satu, penegakan integritas, dan kedua, pengendalian. Di penegakan integritas sendiri, Bapak dan Ibu, nanti juga ada dua bobot lagi, ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu di pemerintah daerah nanti menyampaikan surat keputusan kepala daerah mengenai pedoman benturan kepentingan atau conflict of interest atau COI. Nah, ini sering pertanyaan bagaimana apakah surat keputusan ini harus terbaru? Terbaru di sini maksudnya tahun 2025? Jawabannya tidak.
Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan surat keputusan kepala daerah yang misalkan sudah ditetapkan tahun sebelumnya dan masih berlaku. Ya. Kedua, fakta integritas pegawai terkait dengan benturan dalam kepentingan atau konflik of interest dan pemanfaatan barang milik daerah, pelaporan gratifikasi, dan LHKPN, termasuk yang di dalam wajib LHKPN. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah ada format fakta integritas? Formatnya tidak ada. Yang penting di dalam fakta integritas tersebut memuat setidak-tidaknya poin-poin tadi. Poin benturan kepentingan, poin pemanfaatan barang milik daerah, poin pelaporan gratifikasi, poin LHKPN. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah fakta integritas ini berarti nanti dipecah-pecah untuk COI-nya sendiri, untuk pemanfaatan barang milik daerah sendiri, pelaporan gratifikasi sendiri, LHKPN sendiri? Jawabannya adalah tidak. Boleh dipecah-pecah, tetapi kalau dalam satu format fakta integritas sudah memuat 4 poin tersebut, maka itu boleh. Dan itu mungkin akan lebih efektif untuk formatnya. Nah, kemudian siapa yang menandatangani fakta integritas ini? Seluruh pegawai. Ya. Kemudian bagaimana dengan evidence yang nanti dilampirkan atau dokumen kelengkapan yang dilampirkan? Apakah seluruhnya yang ditandatangan pegawai ini, fakta integritas yang ditandatangan pegawai ini nanti dilampirkan semua? Tidak, cukup sampelnya saja. Kemudian yang kedua nanti disertai dengan rekapitulasi jumlah pegawai yang menandatangani fakta integritas dibandingkan dengan seluruh pegawai di pemerintah daerah. Nanti ditandatangan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing, Bapak dan Ibu. Minimal nanti ditandatangan oleh apakah kepala BKD ataukah sekretaris daerah. Silahkan nanti intinya pejabat yang berwenang di sana. Selanjutnya, bobot kedua di pengendalian yang nilainya 50, pertama adalah yang perlu nanti dilampirkan surat keputusan kepala daerah mengenai penyesuaian wajib lapor sesuai dengan Perkom KPK nomor 3 tahun 2024. Jadi perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan regulasi kewajiban melaporkan LHKPN saat ini sudah diperbaharui siapa-siapa saja wajib lapornya. Berarti nanti surat keputusan kepala daerahnya berarti harus disesuaikan. Menyesuaikan dengan Perkom KPK nomor 3 tahun 2024. Nanti Bapak dan Ibu untuk perkomnya ini kami akan kirimkan atau nanti Bapak dan Ibu browsing Perkom KPK nomor 3 tahun 2024 itu sudah ada. Jadi nanti SK kewajiban menyampaikan LHKPN di masing-masing pemerintah daerah mohon untuk disesuaikan sesuai dengan Perkom 03 tahun 2024. Selanjutnya, surat keputusan kepala daerah tentang unit pengendalian gratifikasi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau pemerintah daerah belum memiliki surat keputusan tentang unit pengendalian gratifikasi, maka tahun 2025 ini berarti harus diterbitkan. Dan apabila sudah ada surat keputusan kepala daerah tentang unit pengendalian gratifikasi di tahun sebelumnya dan masih berlaku, silakan itu dilampirkan. Selanjutnya, surat edaran terkait dengan pengendalian gratifikasi di seluruh sektor pemerintah daerah. Nah, harapannya memang surat edaran ini bisa diperbaharui kalau memang ada concern-concern tertentu, tetapi memang kalau dari pemerintah daerah sudah ada surat edaran
sebelumnya dan masih berlaku terkait dengan pengendalian gratifikasi di seluruh sektor pemerintah daerah, maka itu boleh dilampirkan. Yang terakhir, SOP yang mengatur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Gitu, ya. Kalau ada pemerintah daerah yang sudah memiliki SOP-nya, silahkan nanti dimasukkan atau dilampirkan. Nah, SOP ini nanti yang sering jadi pertanyaan, SOP ini siapa yang menandatangani? Intinya yang menandatangani adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan level teknisnya masing-masing, tidak harus kepala daerah. Ya, misalkan sekretaris daerah atau apapun yang prinsipnya di situ adalah ada SOP turunan dari apakah itu perda dan sebagainya. Selanjutnya, aspek akuntabilitas, Bapak dan Ibu, aspek akuntabilitas ini nanti ada 5 indikator. Ya, pertama, manajemen kinerja ASN. Jadi tujuannya adalah pencegahan risiko korupsi terhadap proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Dan selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Bu, evidence yang nanti dilampirkan, dokumen kelengkapan yang dilampirkan dalam indikator ini apa? Yaitu bukti penggunaan sistem informasi kinerja ASN pada seluruh perangkat daerah. Ya, jadi kami membicarakan di sini adalah sistem informasi. Berarti kalau sistem informasi adalah elektronik. Nah, kemudian ada pertanyaan, untuk sistem informasi kinerja ASN ini apakah hanya sistem tertentu saja? Tidak, Bapak dan Ibu. Prinsipnya sistem informasi kinerja ASN yang Bapak Ibu gunakan di masing-masing pemerintah daerah. Dan pada prinsipnya sistem informasi kinerja ASN itu digunakan di seluruh perangkat daerah. Nah, evidence yang nanti dilampirkan di sini adalah screenshot yang membuktikan bahwa sistem informasi kinerja ASN ini digunakan. Dan kedua, nanti screenshot yang membuktikan bahwa sistem informasi kinerja ASN ini sudah dimanfaatkan atau digunakan oleh seluruh perangkat daerah. Dan satu lagi evidence-nya adalah mohon nanti dilampirkan daftar perangkat daerah di masing-masing pemerintah daerah. Nah, nanti penilaiannya di sini adalah proporsional. Jadi kalau ternyata ada 30 OPD yang baru menggunakan sistem informasi kinerja ASN baru 20 OPD, berarti nanti penilaiannya adalah proporsional. Proporsionalnya adalah 20/30, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, di indikator kepatuhan LHKPN. Nah, untuk indikator kepatuhan LHKPN ini masih menggunakan data kepatuhan tahun 2024. Jadi data kepatuhan 2024 ini nanti akan ditarik per 31 Maret 2025. Jadi masih menggunakan wajib LHKPN sebelum Perkom 03 tahun 2024, Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu silakan. Ini masih tanggal 11 Maret. Banyak kami identifikasi pemerintah daerah, kemudian legislatif dan BUMD di masing-masing daerah yang kepatuhan pelaporan LHKPN-nya belum 100%. Maka dengan adanya kesempatan ini mohon untuk didorong Bapak dan Ibu. Jadi penilaiannya pertama adalah kepatuhan wajib lapor eksekutif poinnya 35, kepatuhan wajib lapor legislatif 35, kepatuhan wajib lapor BUMD nilainya 20. Harusnya untuk legislatif ini sudah tidak ada permasalahan lagi karena salah satu prasyarat kemarin untuk dilantik kalau tidak salah
harus melaporkan LHKPN-nya. Jadi nanti harusnya kepatuhannya sudah 100%. Nah, bagaimana dengan pemerintah daerah yang tidak memiliki BUMD begitu? Nah, kalau yang tidak memiliki BUMD nanti mohon koordinasikan ke kami, Bapak dan Ibu. Nanti akan ada penanganan tersendiri. Tetapi kami lihat dari data-data yang kami miliki, sepertinya tidak ada pemerintah daerah yang tidak memiliki BUMD, kecuali pemerintah daerah baru hasil pemekaran ya. Kalau pemerintah daerah yang ini ada BUMD, walaupun BUMD-nya BUMD yang mati suri biasanya. Kemudian di kepatuhan LHKPN ini Bapak dan Ibu ada satu poin khusus, yaitu kepatuhan perluasan wajib lapor. Siapa perluasannya ini? Ini juga sudah diakomodir di Perkom 03 tahun 2024, termasuk juga perluasan yang kami minta waktu itu di tahun sebelumnya, yaitu kepatuhan wajib lapor staf khusus atau ajudan. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk tahun 2025 ini ada edaran dari BKN bahwa sudah tidak boleh lagi ada staf khusus begitu ya. Kalau memang kenyataannya di pemerintah daerah tersebut sudah tidak ada staf khusus, maka nanti tidak perlu menyampaikan gitu. Tetapi karena ini atau ya Bapak dan Ibu, kalau ajudan kan pasti ada ya. Ajudan ini spesifik rata-rata adalah ajudan kepala daerah, wakil kepala daerah atau pejabat-pejabat tertentu yang memiliki ajudan. Jadi mereka juga harus melaporkan. Jadi nanti kami akan cek di pemerintah daerah nanti ada nggak kepatuhan staf khusus atau ajudan. Ya, kalau pemerintah daerah tidak ada ajudan sepertinya tidak mungkin. Ya, kalau staf khusus eh, sepertinya harusnya memang sudah tidak ada di tahun 2025 ini, tetapi kalau ada pemerintah daerah yang masih harus melaporkan. Staf khusus ini nanti banyak istilah dan sebagainya Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu cukup paham harusnya siapa yang masuk ke kriteria-kriteria staf khusus ini. Kenapa Bapak dan Ibu kami meminta staf khusus ini untuk melaporkan LHKPN Bapak dan Ibu? Karena resiko tindak pidana korupsi rata-rata kuncinya di sana. Jadi besar harapan kami ini nanti terpotret juga ya. Jadi nanti jangan sampai kami mendapati staf khusus kadang-kadang lebih sakti daripada sekretaris daerah gitu ya, yang bisa menentukan mutasi, promosi, yang bisa menentukan pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Selanjutnya di indikator ketiga, budaya anti korupsi Bapak dan Ibu. Nah, budaya anti korupsi ini ada dua eh, ada tiga bobot Bapak dan Ibu. Bobot pertama terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan budaya anti korupsi. Jadi di sini dokumen yang nanti dilampirkan pertama adalah dokumen rencana aksi pembangunan budaya anti korupsi. Isi dokumennya itu apa? Seminimal-minimalnya adalah pertama terkait ada di sana timeline pelaksanaan rencana aksi pembangunan budaya anti korupsi, kemudian silabus pelaksanaan, kemudian materi sosialisasi atau kampanye pendidikan anti korupsi, atau kurang lebih terkait dengan pemahaman tentang anti korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, penegakan kode etik, dan disiplin, dan sebagainya. Prinsipnya ada terkait dengan konten-konten tadi. Kemudian juga dokumen laporan pelaksanaan pembangunan budaya anti korupsi. Nah, di dalam dokumen laporan ini setidak-tidaknya memuat pertama keterangan waktu dan tempat pelaksanaan, kedua, kewajiban pemenuhan kehadiran oleh seluruh SKPD. Selanjutnya, notulensi kegiatan sosialisasi. Yang terakhir, dokumentasi kegiatan sosialisasi.
Nah, ini yang jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, bagaimana dengan efisiensi yang ada saat ini? Apakah kegiatan namanya kampanye, sosialisasi, kemudian pendidikan anti korupsi dan sebagainya ini, apakah harus dilaksanakan dengan tatap muka atau offline gitu? Tidak, Bapak dan Ibu. Jadi bisa menggunakan media-media yang lainnya. Apakah online, apakah dengan media sosial, apakah dengan apa istilahnya sekarang itu Bapak dan Ibu yang belajar mandiri eh, itu juga bisa. Jadi prinsipnya bisa menggunakan seluruh media yang ada, ya. Jadi tidak dibatasi pada pertemuan-pertemuan offline, ya. Hanya dipastikan Bapak dan Ibu nanti di sini dipastikan bahwa evidence bagaimana seluruh apa namanya seluruh pegawai itu dapat mengakses kegiatan-kegiatan tersebut, ya. Jadi kami sampaikan, tekankan lagi Bapak dan Ibu, kampanye pendidikan anti korupsi dan sebagainya itu tidak harus dengan media offline. Bisa menggunakan media-media lainnya, misalkan menggunakan TV internal dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, pemberdayaan Paksi dalam pembangunan budaya anti korupsi. Paksi itu apa? Paksi itu adalah penyuluh anti korupsi. Ya, yang pertama, dokumen nanti yang dilampirkan adalah surat keputusan kepala daerah tentang penetapan inspektorat sebagai sekretariat Paksi. Ya, kemudian yang kedua, daftar anggota Paksi di pemerintah daerah yang masih aktif minimal 2. Ya, nah, bagaimana kalau pemerintah daerah yang belum memiliki penyuluh anti korupsi? Nah, segera di awal tahun ini Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dengan LSP KPK nanti untuk dilakukan proses sertifikasi bagi para pegawai di lingkungan pemerintah daerah masing-masing. Minimal targetnya per daerah, per kabupaten kota minimal 2, ya Bapak dan Ibu. Sepertinya rata-rata sudah memenuhi, tetapi ini ada beberapa daerah yang sama sekali belum memiliki. Selanjutnya, oh mohon maaf, untuk daftar anggota Paksi ini nanti yang dilampirkan apa? Yang dilampirkan adalah sertifikasi kompetensinya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu di Pemdanya ada Paksi, nanti Bapak dan Ibu tinggal minta saja eh, sertifikat kompetensinya. Kalau misalkan sertifikat kompetensinya belum terbit, nanti minta keterangan dari LSP KPK. Ya, nanti kontak LSP KPK-nya kami akan sampaikan selanjutnya. Selanjutnya, optimalisasi peran unit pengendalian gratifikasi atau UPG pada pemerintah daerah. Nah, unit pengendalian gratifikasi di masing-masing pemerintah daerah ini sepertinya sudah ada semua di masing-masing daerah, tetapi sepertinya tidak berjalan dengan optimal. Makanya kami masukkan lagi untuk peran unit pengendalian gratifikasi. Nanti akan ada hasil monitoringnya. Hasil monitoring ini nanti akan dituangkan dalam bentuk semacam rapot dan itu nanti bisa di download di website golkpk.go.id. Nah, nanti pemerintah daerah nanti di dalam rapotnya itu ada yang nilainya merah, ada yang nilainya orange, dan ada yang nilainya hijau. Jadi nanti Bapak dan Ibu coba cek kembali di masing-masing pemerintah daerah, pengelola UPG-nya siapa untuk memastikan bahwa sudah melakukan monitoring dan evaluasinya. Ya, karena kemarin banyak pemerintah daerah yang tidak melakukan monitoring dan evaluasinya. Yang keempat, penegakan kode etik dan disiplin. Nah, penegakan kode etik dan disiplin ini, Bapak dan Ibu, kami mendapati bahwa banyak sekali eh,
oknum-oknum ASN yang harusnya sudah mendapatkan hukuman disiplin dan sebagainya dan tapi ternyata bisa menduduki posisi-posisi yang strategis ya. Nah, untuk itu salah satu upaya pencegahannya adalah pemerintah daerah mulai tahun 2025 ini harus menggunakan IDIS atau Integrated Disiplin. Bagi pemerintah daerah yang belum memiliki atau belum memiliki akun IDIS, silakan berkoordinasi dengan BKN untuk mendapatkan akunnya. Nah, kemudian juga secara berkala mengupdate database dari IDIS ini. Jadi pegawai-pegawai yang melanggar disiplin dan sebagainya sudah ada penjatuhan sanksi disiplin harus dimasukkan dalam database ini sehingga nanti memastikan bahwa ke depan yang menduduki jabatan-jabatan strategis ini tidak berpotensi adalah orang-orang yang cacat secara moralnya. Yang nanti dimasukkan di sini adalah pasti aktivasi atau keaktifan atau database dari IDIS di masing-masing pemerintah daerah berupa screenshot-nya. Kemudian, dokumen yang kedua yang dilampirkan adalah dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan internal pemerintah daerah terkait dengan benturan kepentingan dan penegakan kode etik merujuk kepada surat keputusan kepala daerah. Nah, apakah laporan ini berbeda dengan laporan yang ada di atas sini, yang tadi Bapak dan Ibu, yang di sini, ya, boleh berbeda atau boleh sama, tetapi yang penting kontennya itu masuk, terutama terkait dengan sosialisasi di internal terkait dengan kode penegakan kode etik dan aturan kepentingannya. Jadi satu laporan bisa dua, tetapi nanti mohon nanti spesifik harus memuat apa namanya memuat item-item yang dimasukkan tersebut. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, indikator tindak lanjut review manajemen ASN. Jadi di sini perlu nanti mohon maaf, kepala dan wakil kepala daerah nanti untuk dapat terlibat dalam tindak lanjut review manajemen ASN ini. Jadi jangan sampai nanti sudah ada eh, rekomendasi dari inspektorat, dari OPD terkait dengan review manajemen ASN, tetapi nanti tidak ditindaklanjuti. Yang pertama nanti yang perlu nanti dilaporkan di sini adalah laporan tindak lanjut rekomendasi hasil review manajemen ASN. Jadi ini eh, laporan yang berisi tindak lanjut rekomendasi hasil review manajemen ASN. Kemudian yang kedua adalah dokumen dari inspektorat yang menyatakan tindak lanjut hasil review manajemen ASN yang statusnya selesai atau belum selesai. Dan untuk poin yang kedua ini, Bapak dan Ibu, nanti penilaiannya adalah apabila seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh OPD-OPD terkait dan dinyatakan belum selesai, kemudian apabila belum seluruhnya ditindaklanjuti, maka dihitung secara proporsional. Misalkan nanti rekomendasi dari inspektorat atau rekomendasi terkait dengan reviewnya jumlahnya 10, tetapi baru ditindaklanjuti 7. Berarti nanti perhitungannya di sini adalah 70% dikalikan dengan bobot nilainya 50. Kurang lebih itu beberapa terkait dengan manajemen area manajemen ASN, Bapak dan Ibu. Nah, saya cek terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang waktu itu sudah masuk ke kami
yang mungkin belum terjawab dalam penyampaian saya tadi. Tadi yang terkait dengan pertanyaan imutasi apabila ternyata belum menggunakan imutasi bagaimana? Dan di indikator tadi kan ada dua penilaian ya Bapak dan Ibu. Jadi ada penilaian terkait dengan imutasi itu sendiri, termasuk juga terkait dengan penilaian beberapa evidence yang diupload di dalam website resmi dari pemerintah daerah. Maka nanti yang untuk inputnya ini tentu saja belum memenuhi. Tadi dokumen fakta integritas tadi juga sudah kami sampaikan bahwa nanti yang diupload itu cukup samplingnya saja disertai nanti dengan rekapitulasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Format fakta integritas tidak ada format bakunya, Bapak dan Ibu silahkan membuat formatnya sendiri. Yang penting memuat 4 poin tadi. Ya. Bagaimana jika suatu daerah tidak melaksanakan proses mutasi dan sebagainya karena wewenangan pejabat pembina kepegawaian? Bisa menggunakan data-data dukung tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang di tahun ini tidak ada proses-proses tersebut. Pegawai yang harus membuat fakta integritas, seluruh pegawai yang membuat fakta integritas. Dengan adanya larangan kepala daerah mengangkat staf khusus, apakah nanti perluasannya hanya ajudan saja? Iya. Kalau memang benar-benar tidak ada staf khusus ya, Bapak dan Ibu, tetapi jangan sampai nanti seakan-akan disembunyikan, padahal staf khusus itu ternyata ada begitu. Ya, kami hanya mengantisipasi saja. Ternyata ini kan aturannya nggak ada, berarti secara de jure tidak ada, tetapi ternyata secara de facto staf khusus itu ada di pemerintah daerah. Ya kalau memang ada, ya harus menyampaikan LHKPN dan masuk ke dalam perluasan wajib lapornya. Terkait dengan efisiensi sosialisasi, apakah bisa menggunakan website atau media sosial? Bisa. Media apapun bisa. Ya, yang penting nanti laporan-laporannya nanti tentu saja disesuaikan. Taksinya minimal 2 orang di tahun 2025 ataukah taksi yang masih aktif? Ini taksi yang masih aktif, jadi tidak harus menambah lagi. Kalau memang masih aktif minimal dua di pemerintah daerah itu masih aktif, itu cukup ya, tidak harus menambah lagi. Tetapi kalau menambah itu lebih baik. Terkait dengan quality insurance, terkait dengan manajemen resiko dan sebagainya sudah kita drop ya Bapak dan Ibu ya. Jadi relatif nanti lebih ringan tugas Bapak dan Ibu. Kurang lebih itu yang saya sampaikan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa Pemda yang raise hand. Mungkin bisa kita mulai dengan Pemda yang raise hand dulu, baru akan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, untuk pertama Pemda dari Kabupaten Klaten. Apakah sudah bisa unmute, Pak? Bebas. Kami dari Kabupaten Klaten Mbak mau bertanya terkait laporan LHKPN untuk jabatan ajudan. Jadi sesuai Permen PAN 41/2018 itu memang ada formasi jabatan untuk ajudan. Tetapi sekarang kita ada Permen PAN 11 yang diberlakukan 1 Januari 2025. Bahwasanya sudah tidak ada nomenklatur jabatan pelaksana ajudan. Jadi sekarang tidak ada ajudan. Dan teman-teman, apakah teman-teman yang memang ditugasi untuk
di bupati itu yang jabatannya bukan ajudan, apakah wajib juga akan melaporkan LHKPN? Seperti itu Pak antara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Boleh, Waalaikumsalam. boleh langsung direspon. Boleh, silakan Pak. Iya, baik. Baik Ibu, mohon kami juga baru mendapatkan informasi ini terus terang jabatan ajudan itu sudah tidak ada ya Bu ya, sesuai dengan Permentan nomor 1 tahun 2000. Jabatan, jadi jabatan penerangan teknis kebijakan, kemudian jabatan pengakreditasi perkantoran dan operasional, layanan operasional. Seperti itu. Jadi semua jabatan dengan kelas-kelasnya, misalnya pelaksana pengelola teknis kebijakan itu kelas 7, kemudian kalau untuk kelas 3 dan 5, kelas 3, kemudian kalau pengangguran itu kelas 5, seperti itu Pak. Jadi sesuai keluarga. Baik. Berarti untuk jabatan ajudan itu sudah tidak ada lagi, tetapi nanti digantikan dengan nomenklatur lainnya, begitu ya Bu ya? Ketika jabatan itu masuk ketika mereka berpendidikan S1, kemudian dia mempunyai kelas jabatan 7 dan sebagai penelaah teknis kebijakan. Seperti itu. Oke. Tapi itu prakteknya nanti tetap mirip tupoksinya seperti ajudan ya? Ada yang ditugaskan memang misalnya pengawal bupati, kemudian ya penyertai bupati, kemudian di TU bupati, seperti itu. Oke. Fokus ini Bu, yang nanti yang dimasukkan itu fokus kepada yang waktu itu menggantikan tupoksinya ajudan itu saja. Oke. Ketika seseorang pelaksana dengan jabatan penelaah teknis kebijakan kelas 7, dia ditugaskan untuk menawar bupati materi itu berarti masukkan dengan fungsinya tetap dilaporkan. Iya, iya Ibu. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjutkan untuk dari Kabupaten Pemalang. Terima kasih izin Ibu dan Bapak dari KPK. Hampir sama dengan pertanyaan yang dari Kabupaten Klaten, Bapak. Berkaitan dengan perluasan. Permisi Bapak, apakah suaranya terputus? Tidak, masih jelas Oh ya, baik. Di kami tadi suaranya terputus, Pak. Mungkin boleh diulangi lagi, Pak? Iya, bersama dengan tadi pertanyaan yang dari pemerintah Kabupaten Klaten kaitan dengan perluasan untuk wajib LHKPN dengan keputusan kepala daerah. Nomenklatur tadi sudah disinggung oleh Kabupaten Klaten, sedangkan kami di tahun 2024 kemarin baru dilaksanakan ini, yaitu perluasannya juga kepala desa. Nah ini sedangkan di situ hanya tercantum staf khusus dan ajudan. Kalau ajudan mungkin tadi hampir sama, nomenklatur jabatannya berbeda. Nah ini mohon izin kaitan yang kepala desa kami mohon arahan atau petunjuk. Terima kasih, mungkin itu aja. Langsung saya jawab ya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kemarin kan ada perluasan terkait dengan jabatan kepala desa ya Bapak. Eh, jadi di Perkom 03 tahun 2024 itu sebenarnya juga masih mengakomodasi untuk jabatan-jabatan strategis yang dapat ditetapkan oleh kepala daerah atau pimpinan instansi untuk melaporkan LHKPN begitu. Nah, tetapi memang untuk saat ini di tahun 2025 ini kami fokus ke staf khusus dan ajudan atau nomenklatur yang menggantikan tupoksi dari staf khusus atau ajudan tersebut, Bapak. Apakah kepala desa kemudian ke depan juga masih
harus melaporkan LHKPN begitu, tergantung nanti apa namanya eh, urgensi di masing-masing pemerintah daerah. Kalau memang sekiranya pemerintah daerah menganggap bahwa memang kepala desa ini urgensi untuk melaporkan LHKPN itu masih sangat tinggi, ya tetap melaporkan gitu. Ini kan kejadian untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti kemarin ya, Bapak. Seperti kemarin, mohon maaf kami perlu sampaikan yang di Tangerang, pagar laut begitu. Ternyata siapa yang terlibat? Kepala desa. Kemudian kenapa kepala desa harus melaporkan LHKPN? Karena kepala desa saat ini memegang anggaran yang cukup besar. Jadi nanti silakan ditinjau di masing-masing Bapak dan Ibu, tetapi harapannya semakin apa namanya luas penyampaian LHKPN, upaya dari pencegahan tindak pidana korupsi ini agar lebih optimal kembali. Demikian Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Wahyudi. Apakah dari Kabupaten Pemalang ada pertanyaan kembali atau kan sudah jelas? Ye. Eh, Perlukah kami untuk merubah nomenklatur di keputusan kepala daerahnya, Pak? Karena kemarin kan nomenklaturnya ajudan. Nah, ini dengan istilah lain, dengan nomenklatur yang lain, apakah kami perlu merubah keputusan kepala daerahnya? Terima kasih, Bu. Sementara itu aja. Oke, terima kasih Pak. Silahkan nanti dirubah mungkin kalau memang disesuaikan, itu mungkin disesuaikan di lampirannya saja ya Pak ya. Mungkin disesuaikan dengan apa namanya dengan nomenklatur yang ada saat ini atau nanti ditambahkan misalkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang menggantikan fungsi-fungsi dari ajudan ataupun staf khusus begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak Wahyudi, ini saya lihat di chat pertanyaan, kolom chatnya ada beberapa pertanyaan juga yang sama. Apakah mungkin boleh saya bacakan juga, Pak? Boleh. Boleh. Untuk dari Inspektur Barito Kuala, ini ada pertanyaan. Kalau misalkan ajudannya bukan dari ASN, apakah tetap menjadi wajib lapor LHKPN? Wajib. Untuk ini dari Kabupaten Sukamara juga ada pertanyaan, jika ajudan atau pengawal pribadi dari kepala daerah atau wakil kepala daerahnya dari kepolisian berarti juga menjadi wajib lapor juga ya Pak ya? Iya, justru itu yang lebih wajib lagi. Oke, siap. Baik. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ke Pemda Kreshen untuk Pemkab Sumeneb. Baik, apakah sudah bisa unmute? Cek, cek. Izin Ibu. Iya, baik. Sudah terdengar Pak suaranya. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pelaporan LKPN, Pak, yang legislatif, Pak. Ketika diakumulasi dengan penilaian eksekutif, mohon petunjuk, Pak. Seperti kasus saat ini ketika DPRD itu tidak terpilih, dimungkinkan dia tidak akan melaporkan LHKPN, Pak. Sementara nilainya masuk ke akumulasi kita, juga termasuk teman-teman di BUMD. Sementara di BUMD dan legislatif itu ada admin tersendiri. Mohon petunjuk, Pak. Terima kasih Bapak dari Sumeneb. Yang pertama Pak, nanti mohon admin LHKPN-nya untuk menyesuaikan datanya Pak. Jadi data yang ada itu hanya data yang aktif saja Pak. Ya, jadi kalau sudah tidak terpilih dan sebagainya ya dikeluarkan saja dari database Pak. Gitu sehingga nanti kepatuhannya juga apa namanya sesuai atau real begitu ya. Kan dan ini kan kepatuhan untuk kepatuhan periode 2024 ya Pak ya. Jadi berarti lapor yang di Desember atau pada saat anggota baru yang terpilih atau anggota baru yang terpilih atau anggota lama yang terpilih begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan anggota DPRD yang tidak terpilih begitu? Minta admin LHKPN untuk membersihkan data itu dari database wajib LHKPN di aplikasi LHKPN Bapak.
Demikian juga yang seperti di BUMD, Bapak. Demikian. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari Pemkab Sumeneb? Tidak ya Pak ya? Tidak ada pertanyaan kembali ya berarti? Baik, jika tidak ada pertanyaan kembali, kita lanjutkan ke Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kami hampir sama dari Pemalang dan Klaten ya. Untuk ajudan itu di jabatan ajudan sudah ada. Kemudian kami yang jadi ajudan itu adalah analis kebijakan. Itu saja saat ini belum penempatannya masih surat tugas karena beliaunya dua-duanya belum 2 tahun di tempat yang baru. Yang kedua juga hampir sama dengan Pemalang juga. 2 orang itu bukan dari ASN. Mohon petunjuknya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua, kami yang indikator keempat, penegakan kode etik dan disiplin. Jadi kode etik itu kan berdasarkan Undang-Undang 5 2014 kan sudah dengan adanya Undang-Undang 20, kode etik itu kan yang lama sudah tidak berlaku ya, karena di kode etik yang baru juga di Undang-Undang 20 akan diatur dengan PP. PP-nya belum ada. Jadi kami untuk penegakannya, yang kami laksanakan selama ini adalah penegakan disiplin. Apakah dari penegakan disiplin sosialisasi dan lain-lain, kemudian kami ada TikTok dan lain-lain itu, apa nanti bisa dipakai untuk bukti dukungnya indikator 4 ini ya? Mohon petunjuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Pak Wahyudi, apakah langsung dijawab? Terima kasih dari Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Pertama, Ibu, jawaban terkait dengan ajudan sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa khusus untuk ajudan, berarti kalau memang sekarang sudah tidak ada nomenklatur ajudan, berarti adalah tupoksi yang menggantikan ajudan itu, ya. Nama jabatannya apapun, tetapi tupoksinya intinya yang menggantikan ajudan tersebut. Termasuk misalkan kalaupun itu bukan apa namanya, bukan ASN dan sebagainya. Karena kalau boleh saya perdalam lagi, eh, yang bukan dari ASN itu kan tetap mendapatkan kompensasi dari APBD ya Ibu. Iya, karena masuk tanggung KTHL selama ini. Ya, berarti harus menyampaikan LHKPN. Ya, termasuk yang menggantikan tupoksi dari staf sus ya, Bapak dan Ibu. Prinsipnya kalau misalkan nanti mendapatkan kompensasi dari APBD berarti harus menyampaikan LHKPN. Gitu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan poin 4 yang disiplin dan terkait dengan ya, prinsipnya mungkin hampir sama, Bapak dan Ibu. Jadi tidak apa-apa itu bisa dimasukkan sementara. Jadi terima kasih Bapak atas penjelasannya, kami kira sudah cukup. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih dari Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Kita lanjutkan ke Inspektorat Kabupaten Bantul. Baik, kami persilakan Pak Bu untuk bertanya. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Wahyudi. Suara saya bisa kedengaran? Oke, Bapak, terdengar Bapak. Ya, terima kasih. Saya dari Inspektorat Kabupaten Bantul ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan terkait dengan
pembangunan budaya anti korupsi. Tadi kalau nggak salah ada beberapa kegiatan yang diampu ya terkait dengan pembangunan budaya anti korupsi, di antaranya adalah tentang sosialisasi anti korupsi. Nah, di sini yang saya pahami tadi kalau nggak salah ini hanya baru menyasar pada internal ya, internal pemerintah kabupaten ya. Nah, pertanyaan saya bagaimanakah dengan kegiatan-kegiatan pembangunan budaya anti korupsi yang menyasar ke eksternal, mungkin ke masyarakat? Apakah itu bisa termasuk dalam kriteria ini atau tidak dan bisa mendapatkan penilaian atau tidak? Karena memang saya kira juga cukup penting ya kalau pembangunan budaya anti korupsi hanya internal saja tidak diimbangi oleh eksternal, saya kira kurang kurang komplit ya, kurang objektif. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penilaian dari kegiatan sosialisasi. Ini bagaimana? Ini kalau saya merujuk pada ke tahun yang lalu, itu ada kalau nggak salah, itu ada salah satu subindikator adalah kegiatan sosialisasi anti korupsi juga. Hanya di situ berapapun yang kita upload ya dokumennya kegiatan dengan kata lain, kita mengupload kegiatan satu kegiatan dengan 10-20 kegiatan nilainya sama. Ini terjadi ketika kami waktu itu baru mengupload beberapa kegiatan, itu kita sudah mendapatkan nilai 100, Pak. Tetapi tabungan kita masih banyak, Pak, yang mau kita upload sebetulnya, Pak. Tapi nggak jadi, sudah nilainya sudah 100 mentok, Pak. Mau berharap nilai lebih dari 100 pun nggak akan mungkin. Nah, ini kaitannya dengan apa? Karena kebetulan dari Pemkab Bantul ada menganggarkan memang khusus untuk kegiatan sosialisasi anti korupsi. Sehingga saya kira tidak fair, Pak, kalau misalkan satu kegiatan yang diupload mendapat nilai 100 dengan kita sudah melaksanakan kegiatan yang taruhlah 10 kali. Kita sama-sama upload, sama-sama nilainya 100 kan nggak objektif, Pak, ini. Nah, ini bagaimana? Ya mungkin ada kebijakan ya terkait dengan ini sehingga nanti kita teman-teman di daerah itu kalau kita melakukan kegiatan pun akan ada semangat, Pak. Semakin banyak kegiatan yang kita laksanakan pun juga akan mendapatkan apresiasi yang lebih. Sehingga nanti semangat untuk pembangunan budaya anti korupsi pun akan semakin lebih besar lagi, makin menyala, Pak, ke depannya. Demikian, Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak, makin menyala Bapak. Jadi ini eh, Bapak Ibu yang kekurangan kegiatan sosialisasi bisa minta ke Inspektorat Bantul ini, karena tabungannya cukup banyak ini. Bapak, terima kasih atas masukannya, Pak, terkait dengan sosialisasi kampanye dan sebagainya itu, Bapak. Sekarang itu targetnya untuk seluruh pegawai, Pak. Jadi apa namanya kan bisa jadi Bapak satu kegiatan nanti baru di OPD tertentu dan sebagainya begitu. Jadi ini untuk salah satunya mengantisipasi beberapa kegiatan atau satu kegiatan ternyata nilainya 100 begitu. Tapi kalau satu kegiatan memang seluruh pegawai memang sudah apa mendapatkan sosialisasi atau apa kan berarti effortnya ya hampir sama dengan beberapa kegiatan yang dicicil misalkan per OPD tertentu, Pak. Begitu. Jadi makanya sekarang targetnya adalah untuk seluruh pegawai, Pak. Gitu. Kemudian bagaimana dengan eksternal begitu? Memang Bapak terima kasih untuk sosialisasi ke eksternalnya, tetapi memang untuk manajemen ASN ini Bapak kami saat ini fokusnya ke memang tata kelola di internal pemerintah daerah, Pak, begitu. Tetapi ini nanti tentu saja jadi apa namanya jadi insentif tersendiri. Nanti jadi catatan kami tersendiri Bapak khususnya untuk Bantul terkait dengan program sosialisasi atau kampanye ke eksternal. Jadi tidak hanya membangun budaya anti korupsinya di internal pemerintah daerah, tetapi juga ke eksternal. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih dari Inspektorat Kabupaten Bantul. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk bertanya dari Inspektorat Kabupaten Gresik. Terima kasih Kak Hayudi udah
Sebetulnya banyak pertanyaan, tapi itu aja yang saya sampaikan di sini. Yang pertama terkait dengan SE gratifikasi, Pak. Tadi seperti yang disampaikan bahwa untuk SE gratifikasi ini di seluruh sektor. Nah, sementara kami sudah menyampaikan dari 25 ini draft terkait larangan gratifikasi hanya di momen hari raya. Kah itu sudah memenuhi eviden atau harus kami tambahkan misalnya di sektor pendidikan atau di sektor-sektor lain. Itu Pak Waidi. Terus yang kedua terkait dengan WL yang staf khusus, Pak. Di kami itu secara regulasi sebetulnya tidak ada staf khusus. Namun kemarin di WL yang kami sampaikan di adminnya KPK terkait LHKPN, kami tetap cantumkan staf khusus karena memang di situ staf khususnya ada, tapi dengan maksud staf khusus yang staf yang berada atau melayani bupati, begitu Pak, yang kami maksudkan di situ. Apakah itu bisa kami hilangkan kalau memang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di aturan, atau kami cantumkan? Kalau tetap kami cantumkan, kalau ini kami hilangkan, berarti eh, daftar BL yang ada di admin LHKPN otomatis kami minta di non BL kan. Tapi kayaknya kalau untuk tahun ini belum memungkinkan. Mohon arahan. Baik. Terima kasih Ibu. Terkait dengan SE gratifikasi, di sini SE pengendalian ya Bu ya, bukan surat edaran untuk apa namanya gratifikasi hari raya. Jadi pengendalian itu berarti lebih luas lagi. Misalkan mengatur terkait dengan masalah kesehatannya, pendidikan dan sebagainya, atau intinya yang mengatur secara umum terkait dengan resiko-resiko atau potensi-potensi korupsi secara umum di pemerintah daerah, Ibu. Jadi tidak hanya khusus spesifik misalkan terkait hari raya, tidak menerima bingkisan dan sebagainya itu gitu. Ya, kemudian terkait dengan staf sus, Ibu, prinsipnya begini, seperti yang saya sampaikan, ajudan dan staf sus tadi. Jadi intinya adalah tupoksi-tupoksi yang menggantikan. Ya, kalau seandainya tadi memang itu pertama tidak apa namanya tidak ada anggaran dari APBD yang masuk ke sana, dan itu ya melayani dalam arti melayani memang pribadi dari kepala daerah dan sebagainya dan tidak menggunakan APBD, maka tidak perlu menyampaikan LHKPN dan itu juga tidak ada kewenangan apapun terkait dengan tata kelola pemerintah daerah, maka tidak perlu melaporkan. Tetapi kalau misalkan ternyata hanya beda istilah saja, ternyata hampir sama seperti stafsus, tetap misalkan nanti ikut campur dalam tata kelola pemerintah daerah ataupun juga mendapatkan kompensasi dari APBD, maka harus melaporkan. Nah, saya pikir Bapak dan Ibu sudah dapat menerjemahkan sendiri-sendiri. Kira-kira yang melekat di kepala daerah itu sekarang eh, apa namanya hanya ganti nama saja, ataukah ya memang sebenarnya orang-orang yang hanya melayani kebutuhan pribadi dan tidak ada campur tangan di dalam tata kelola pemerintah daerah. Kurang lebih begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan dari Inspektur Kabupaten Banjarnegara untuk bertanya. Terima kasih Pak Wahyudi, Bu Dina. Yang pertama terkait dengan indikator transparansi manajemen ASN, di aspek nilainya disebutkan SK penetapan oleh BPK pada seluruh pelanggaran pemilihan dan pemberhentian ASN. Ya. Ini Izin Pak, untuk suaranya mungkin kurang begitu jelas di kami. Apakah mungkin bisa mic-nya didekatkan? bisa didengar jelas ya Bu Ina ya. Baik, sudah bisa Pak sekarang. Yang pertama terkait dengan transparansi manajemen ASN,
Evidence yang harus kita sampaikan adalah salah satunya adalah SK penetapan oleh BPK pada seluruh penetapan, pengangkatan, dan pemindahan, serta pemberhentian ASN. Nah, ini apakah seluruh penetapan, pengangkatan, dan pemindahan dan pemberhentian selama tahun 2025, ataukah disampel pada beberapa level, atau bukti dokumen seperti apa yang nanti yang kita sampaikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan sosialisasi anti korupsi. Materi sosialisasi mencakup pemahaman tentang korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, kemudian penegakan kode etik dan disiplin. Apakah seluruh materi ini disampaikan dalam satu kesempatan atau bisa memilih salah satu materi, misalnya terkait dengan korupsi saja, gratifikasi saja, atau benturan kepentingan saja eh, pada satu waktu gitu. Jadi misalnya gratifikasi pada satu waktu, nanti di kesempatan yang lain, di forum yang lain, misalnya materi yang lain. Apakah yang seperti itu? Apakah dalam satu waktu itu harus mencakup seluruh materi yang ada di pedoman ini? Kemudian yang ketiga terkait dengan KPN, Bapak eh, wajib lapor BUMD, apakah ini cukup direkturnya saja atau unsur yang ada di bawahnya? Ada struktur organisasi yang ada di BUMD, apakah seluruhnya menjadi wajib lapor LHKPN? Kemudian yang terakhir terkait dengan LHKPN juga, yang legislatif, bukti dukung yang nanti kita upload di sistem MCP ini, laporan MCP, apakah cukup yang pimpinan DPRD saja seperti tahun lalu, atau seluruh anggota DPRD juga kita upload? Sementara itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak dari Banjarnegara. Pertama Pak, nanti itu sampling saja Pak, ya. Jadi sampling saja sudah cukup yang terkait dengan apa tadi penetapan dan sebagainya tadi dari PPK tadi, sampling saja sudah cukup. Kemudian terkait dengan materi sosialisasi tadi, prinsipnya begini Pak, dalam satu kesempatan misalkan hanya menyampaikan gratifikasi, kesempatan lainnya menyampaikan terkait dengan LHKPN dan sebagainya, eh, silakan saja. Yang penting nanti ujungnya adalah keseluruhan dari materi itu tersampaikan. Gitu. Kemudian BUMD wajib lapornya kalau di Undang-Undang 28 tahun 99 itu BUMD itu adalah direksi dan satu tingkat di bawah direksi, Pak. Itu yang wajib menyampaikan LHKPN. Kemudian nanti untuk kepatuhan legislatif yang disampaikan apa? Nanti Bapak bisa kontak admin LHKPN, Pak. Di sana di aplikasi LHKPN itu sudah ada dashboard ILHKPN. Di sana sudah ada apa dashboard kepatuhannya. Jadi tidak harus nama per nama yang nanti disampaikan. Jadi nanti dashboardnya nanti Bapak sampaikan saja. Itu sudah cukup. Gitu. Baik, terima kasih dari Kabupaten Banjarnegara. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lebih lanjut? Cukup, cukup Pak. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan ke Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Kedengaran dengan jelas, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak pertanyaan tapi sudah dari Bapak Ibu yang lain. Ada 3 pertanyaan ini yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, SK Kepala Daerah mengenai penetapan wajib lapor LHKPN yang mengacu ke Perkom 3 2024. Itu SK yang dimaksud itu SK yang memuat jabatannya saja atau by name-nya. Jadi nama maksudnya atau harus namanya. Jadi pertanyaan, apakah jabatannya misalnya auditor? Izin, Pak. Ya, Boleh diulang kembali karena tadi di kami mungkin ada sedikit miss sinyalnya. Jadi tadi tidak terdengar dengan full pertanyaannya. yang pertama terkait keputusan kepala daerah mengenai penentuan wajib lapor LHKPN yang mengacu ke Perkom 3 2024. Pertanyaannya, muatan SK kepala daerah itu apakah memuat hanya jabatannya saja atau by name-nya?
Jadi misalnya cukup auditor atau perlu sama namanya. Yang kedua, ada laporan hasil review manajemen ASN. Pertanyaannya, hasil review yang tahun berapa? Apakah boleh tahun 2023, 2024, atau seperti apa? Apa harus di 2025? Pertanyaan terakhir, di sosialisasi anti korupsi itu disebutkan kalau nilainya itu penuh jika dilakukan di semua tingkat ASN. Pertanyaannya, tingkat ASN yang dimaksud itu tingkat eselonnya kan? Atau tingkat jabatannya? Pertanyaan selanjutnya, itu cukup sampling apa seluruh ASN? Terima kasih, Pak. Baik, langsung saya jawab, Bapak. Muatan SK wajib lapor LHKPN itu cukup jabatannya, Pak, bukan nama-namanya, Pak. Jadi nanti begitu namanya nanti mutasi, berbeda dan sebagainya, tidak harus merubah SK-nya. Ya, jadi cukup SK-nya itu nama jabatannya saja, ya, bukan nama orang-orangnya. Jadi siapapun yang menempati jabatan itu berarti nanti wajib menyampaikan LHKPN. Kemudian untuk review itu review tahun berjalan, Pak. Berarti review tahun 2025. Beda kalau audit ya. Kalau audit kan N-1 atau N- berapa gitu. Terus kemudian ini untuk seluruh pegawai, Pak. Jadi ASN yang dimaksud di sini adalah seluruh pegawai, bukan tingkatan jabatan dan sebagainya. Jadi seluruh pegawai. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Susulannya boleh. Pertanyaan susulannya, di kita kebetulan belum ada penyuluh anti korupsi. Baik. Boleh tidak yang sosialisasi anti korupsi tadi itu dilakukan oleh bukan penyuluh, apa harus penyuluh? Demikian. Boleh, Pak. Penyuluhan anti korupsi tidak dibatasi oleh yang memiliki sertifikasi penyuluh anti korupsi. Jadi siapapun boleh. Misalkan dalam pagi coffee morning atau apa istilahnya dalam arahan-arahan yang memang menyisipkan materi-materi anti korupsi, misalkan jangan korupsi atau apa itu sudah termasuk. Yang penting adalah kontennya, ya, tidak dibatasi. Apakah sosialisasi itu berarti harus bentuknya seperti ini, misalkan mengumpulkan orang, acaranya randonya seperti ini, tidak, ya. Jadi misalkan arahan dari kepala daerah tetapi memasukkan unsur-unsur anti korupsi itu dianggap sebagai sosialisasi. Dalam coffee morning misalkan nanti atasan nanti menyampaikan terkait dengan anti korupsi, materi anti korupsi itu juga termasuk. Kurang lebih demikian, Bapak. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Inspektorat Kabupaten Ketapang untuk bertanya. Permisi Pak, apakah sudah bisa bertanya atau ada permasalahan di mic-nya? Cukup terdengar ya Pak ya, tapi mungkin agak kurang jelas Pak suaranya. Ya, kalau sekarang gimana, Pak? Masih kecil juga. Masih kurang terdengar Pak di kami. Sudah terdengar cuma kurang jelas.
Izin Pak, mungkin kalau misalkan ada permasalahan terkait mic-nya, bisa disampaikan melalui chat aja Pak, nanti saya bacakan untuk dijawab oleh Pak Wahyudi. Iya, izin kalau sekarang masih Nah, sudah jelas Pak. ya baik. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami dari Kabupaten Sampang ada beberapa yang ditanyakan. Pertama terkait di aspek atau apa indikator transparansi manajemen ASN. Jadi terkait dengan aplikasi imunisasi. Jadi kalau kita memang baru memulai aplikasi imunisasi, cuma saat ini yang digunakan itu baru imunisasi untuk jabatan Izin Pak, DPT. suaranya kecil lagi ya Pak ya? Yang tadi sudah jelas, yang sekarang kecil lagi Pak. Seperti jauh gitu suaranya. Ya kalau sekarang gimana? Nah, alhamdulillah sudah jelas Pak. Oke baik, terima kasih. Ya, jadi kami ulangi terkait dengan manajemen kinerja ASN di aspek manajemen kinerja ASN. Jadi Kabupaten Ketapang memang saat ini sudah menggunakan aplikasi imutasi. Cuman aplikasi yang kami gunakan itu sekarang baru sebatas terkait untuk mutasi jabatan JPT. Nah, pertanyaan saya terkait dengan bukti dukung itu tadi, apakah kami sudah bisa melampirkan hanya untuk JPT itu atau untuk seluruh jabatan baik itu JA atau fungsional dan pelaksana itu terkait yang pertama. Terus untuk selanjutnya terkait dengan bukti-bukti dukung selain apa yang kita sampaikan yang diupload di website resmi pemerintah. Kalau seandainya kita mempunyai media sosial, apakah itu juga boleh dilampirkan selain apa namanya bukti dukung yang kita lampirkan di website pemerintah? Apakah boleh melalui media sosial juga seperti Instagram misalnya atau media sosial lainnya? Terus selanjutnya terkait dengan LHKPN. LHKPN Kabupaten Ketapang untuk sementara memang untuk legislatif dan untuk ASN-nya. Nah, terkait dengan BUMD, ini kami memang belum ada adminnya. Nah, pertanyaannya, apabila kami daftarkan adminnya sekarang dan mereka lapor sekarang, apakah itu terhitung untuk, karena tadi disampaikan kalau saya tidak salah, kalau data yang dipakai adalah data kepatuhan 2024. Apakah itu bisa dihitung atau yang kami buat sekarang itu nanti dihitung di MCP yang akan datang? Mungkin itu aja dari kami Kabupaten Ketapang. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak. Tadi untuk prosesnya terkait dengan proses pengangkatan dan sebagainya tadi itu sampling saja Pak. Jadi memang yang mengindikasikan bahwa Pemda sudah melakukan proses-proses itu sesuai dengan ketentuan. Kemudian bisa di media sosial juga bisa Pak. Jadi website itu tidak terbatas pada websitenya apa namanya website resminya dari pemerintah daerah karena kadang-kadang justru eh, jangkauannya lebih lebih bagus di media sosial maka yang nanti yang dilampirkan yang di media sosial pun juga eh, boleh. Kemudian tadi yang terakhir pertanyaannya, terkait dengan tadi ya kepatuhannya begitu ya. Nah, untuk nanti penyesuaian Perkom 03 itu nanti untuk kepatuhan di tahun depan, Pak. Jadi untuk yang tahun ini, yang kepatuhan tahun ini yang dihitung itu adalah untuk kepatuhan tahun 2024 atau menggunakan regulasi yang masih lama. Demikian, Bapak. Baik, dari Kabupaten Ketapang, apakah ada tanggapan kembali atau pertanyaan? Udah, terima kasih Mbak Pak atas Baik, penjelasannya. baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3,
untuk beberapa daerah yang raise hand maupun yang bertanya melalui kolom chat namun belum dapat kesempatan untuk bertanya, dapat dikomunikasikan ke PIC wilayah saja untuk dapat ditanyakan langsung ke Pak Wahyudi. Baik. Baik, mohon maaf juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami atau juga Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Serta terima kasih juga kami sampaikan untuk narasumber area manajemen ASN, Bapak Wahyudi, dan kepada seluruh peserta dari 125 Pemda yang hadir dan antusias mengikuti diseminasi pada siang ini. Baik, saya selaku panitia mengucapkan terima kasih mewakili seluruh panitia yang bertugas dan sampai jumpa di diseminasi area PBJ pada hari Rabu 12 Maret 2025 besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk live. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Besok lagi. Terima kasih, Pak. Baik, untuk Bapak Ibu, izin reminder juga dapat mengisi daftar hadir kegiatan hari ini yang telah disampaikan di kolom chat. Karena kami lihat masih cukup banyak yang belum mengisi daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Terima kasih.